Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang busa di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare terbakar. Aksi penonton memukul pemain picu keributan dalam kegiatan Liga Anak Lorong Soekarno Cup 2023 untuk memperingati Hari Jadi Kota Makassar. Menikmati sensasi makanan Jepang yang lezat dan harga terjangkau ala warung kaki lima di Kabupaten Pangkep. Kita ke informasi pertama, sebuah gudang styrofoam atau busa sintetis di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare terbakar. Kebakaran cepat tertangani sehingga api tidak menjalar ke bangunan yang ada di sekitarnya. Tetapi warga sempat panik melihat kepulan asap hitam yang merembet dari lokasi kebakaran. Video amatir merekam kebakaran di gudang styrofoam atau busa sintetis di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Kepulan asap hitam membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian. 8 unit mobil armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Jadi ini tempat penampungan, sekaligus juga tempat penjualan untuk sepupun. Jadi ini kita sudah isolasi tadi, sudah diamankan. Kalau kendalanya sendiri Pak? Kendalanya karena yang terbakar ini sepupun yang mengandung plastik, karet. Jadi ini agak kesulitan tadi, tapi alhamdulillah kita cepat isolasi. Jadi seputaran gudang ini aman. Ya. Dugaan pemicu awalnya apa Pak? Sumber api? Kalau keterangan dari warga dari pemilik gedung dari belakang, jadi kita tidak tahu apakah dia dari listrik ataukah dia dari benda lain. Ini kita belum tahu. Jadi sementara dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Polres dalam hal ini Napes. Usai api berhasil dipadamkan, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui dari mana asal api pemicu kebakaran di gudang styrofoam tersebut. Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kebakaran menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Berita selanjutnya, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap 3 orang perempuan asal Kota Makassar. Akibat penganiayaan tersebut, ketiga korban mengalami sejumlah luka memar dan sobek. Empat orang pemuda yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 3 perempuan di Jalan Kampung Bonto Mateni, Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, ditangkap polisi. Dari salah satu pelaku dan korban diduga ada hubungan asmara. Ketiga perempuan asal Kota Makassar itu mengalami penganiayaan pada 14 September lalu. Para pelaku melakukan penganiayaan saat korban bersama rekannya datang meminta kembali telepon genggam yang dipinjamkan kepada pelaku. Sempat terjadi adu fisik antara teman laki-laki korban dengan pelaku. Tak lama kemudian teman korban kabur dan meninggalkan 3 perempuan tersebut karena rekan pelaku lainnya datang membawa 10 orang. Akibat penganiayaan itu, ketiga korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh serta luka sobek di lengan, kepala, dan pelipis. Dan pelaku dengan korban ini sudah lama ada kenalan dan memang juga ada hubungan spesial untuk khusus antara pelaku dengan korban berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing. Kejadian ini apa? Kejadiannya ini hari Kamis, Kamis tanggal 14 September 2023 itu sekitar jam 10:30 atau 22.15. Para pelaku akan dikenakan pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kondisi 2 santri pondok pesantren Imam Syafi'i yang dirawat akibat tenggelam di Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang semakin membaik.
Dokter Rumah Sakit Lasinrang sudah memperbolehkan kedua santri tersebut kembali ke rumahnya. Tenaga medis Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang memeriksa kondisi kesehatan dua santri korban tenggelam di Pantai Lowita, Kecamatan Supa. Kedua korban selamat tersebut adalah Sultan Raharja berusia 15 tahun asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan Akram berumur 14 tahun asal Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tenaga medis Rumah Sakit Lasinrang mengatakan kondisi kedua santri korban tenggelam tersebut kini sudah membaik sehingga sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Sekarang stabil, ya, kondisi stabil, bagus, kesadaran sudah minum, ya. Sebenarnya mau makan tapi masih ada selang NGT namanya, ya, mungkin nggak enak. Nah, kemarin itu kita pasang itu untuk antisipasi jangan sampai ada kembung kah atau apa yang bikin nggak enak, harus tenggelam, ya. Nah, ini kan sampai di rumah sakit ini, di puskesmas mungkin sudah distabilkan. Masuk ke rumah sakit untuk pemantauan lanjut. Alhamdulillah kondisi keduanya sudah membaik. Dok, ini kan sempat dirawat di puskesmas dulu, kemudian dibawa ke RS. Ini penanganan yang dilakukan seperti apa? Ya, sebenarnya penanganan lanjutan untuk pemantauan jangan sampai ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Tapi sampai di sini alhamdulillah kondisinya membaik, ya. Kedua santri itu tenggelam setelah terbawa arus saat berenang di Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang pada Senin petang lalu. Dalam insiden itu, 3 rekan korban meregang nyawa dalam peristiwa itu. Data BPBD Kabupaten Pinrang menyebutkan sepanjang tahun 2023 ini sudah 3 peristiwa di Pantai Lowita yang menelan korban jiwa. Karena itu, lokasi wisata pantai itu harus menjadi perhatian bersama dengan memasang tanda untuk memperingatkan wisatawan yang berkunjung. Jadi perhatian kami selalu mengingatkan kepada semua masyarakat yang ada di seputaran Pantai Lowita bahwa dengan kejadian yang terakhir ini semoga tidak akan berulang lagi di beberapa bulan yang ke depan, mengingat di Pantai Lowita ini pantai yang sangat berisiko terjadinya potensi kerawanan untuk tenggelamnya orang yang suka mandi di pantai, karena memang menjadi dasar kami untuk ke depan nantinya akan kami sampaikan dan ingatkan kepada siapapun juga, terutama bagi masyarakat sekitar, terutama bagi yang pemilik usaha wisata itu, tolong dipasang tanda atau peringatan atau tanda informasi, papan informasi, bagi yang tidak bisa berenang jangan mandi di laut. Sebelum peristiwa ini, seorang mahasiswa Kota Parepare juga meregang nyawa setelah terseret arus ombak di pantai tersebut. Kejadian lainnya, seorang pencari ikan dengan menyelam juga tewas terseret ombak. Dan terakhir, 3 santri Pondok Pesantren Imam Syafi'i menjadi korban tewas. Suhardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Kita beralih ke informasi lainnya, Liga Anak Lorong Soekarno Cup 2023 yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Kota Makassar ke-416 diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal dari provokasi penonton yang memukul salah satu pemain. Kericuhan antara pemain dan penonton berlangsung saat pertandingan sepak bola antara Kelurahan Parang melawan Kelurahan Mamajang Luar di Liga Anak Lorong Soekarno Cup 2023 di Kota Makassar. Dari video yang beredar terlihat beberapa orang terlibat saling pukul. Camat Mamajang mengatakan kericuhan terjadi karena adanya provokasi dari salah satu penonton yang sempat memukul salah satu pemain ketika sedang bertanding. Pertandingan antara Kelurahan Parang dan Kelurahan Mamajang Luar tadi sempat ada insiden. Bukan karena pertandingannya, bukan antara pemain dan pemain, tetapi karena provokasi dari penonton yang sempat memukul salah satu pemain di salah satu kelurahan, sehingga terjadi insiden. Kalau untuk masalah keamanan, alhamdulillah kita sudah dibantu oleh Polsek Mamajang dan juga Koramil serta teman-teman dari Satpol PP. Kita sudah ambil tindakan tegas, sementara kita ingin mencari pelaku penonton tersebut yang memukul pemain saat pertandingan tadi. Setelah suasana kondusif, pertandingan sepak bola Liga Anak Lorong Soekarno Cup 2023 itu pun kembali dilanjutkan. Turnamen sepak bola ini digelar pemerintah Kota Makassar di 15 kecamatan sebagai rangkaian dari Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-416.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.